Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an al-azim fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan juga selamat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin, kesehatan dan keimanan serta taufiknya untuk senantiasa memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk meraih kesempatan dan pahala-pahala yang besar selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, saat ini kita sudah berada pada malam yang ke-19. Artinya kita sudah melaksanakan 18 hari puasa Ramadan. Dan kita dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki final ataupun bagian akhir dari Ramadan yang mulia ini. Tentu kita sebagai seorang muslim yang memiliki harapan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meningkatkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa secara maksimal, membaca Al-Quran lebih banyak lagi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada intinya adalah kita mengisi seluruh waktu yang Allah berikan untuk memaksimalkan aktivitas ibadah kita di bulan yang agung ini. Kaum muslimin yang senantiasa Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa bersejarah yang pernah terjadi pada 1500 tahun yang lalu, yaitu dari kejadian Perang Badar. Tepatnya kemarin, tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah di tahun ini, tanggal yang sama di tahun yang berbeda, yaitu tahun 2 Hijriah. Perang pertama dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar, terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Perang Badar ini dengan nama Yaumul Furqan, yaitu hari yang memisahkan, yang membedakan antara dua kelompok yang bertemu pada hari itu. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya, membela kebenaran. Dan ini adalah pasukan yang dipimpin oleh panglima tertinggi mereka, Rasulullah SAW, yaitu pasukan Madinah. Yang kedua adalah golongan manusia yang mempertahankan kebatilan, yang tidak mengikuti kebenaran yang telah sampai kepada mereka melalui Rasulullah SAW. Golongan ini dipimpin oleh pasukan Mekah dengan panglima tertinggi mereka adalah Abu Jahal bin Hisham, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abul Hakam. Pada perang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kaum muslimin dari generasi ke generasi pelajaran penting tentang sebuah kemenangan. Pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin menjadi kelompok dan golongan yang senantiasa produktif dalam hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perang itu telah menghendaki terjadinya peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dua golongan ini harus bertemu untuk bisa membedakan, menyeleksi antara golongan orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patuh, yang tunduk dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan golongan orang-orang yang menentang keputusan-keputusan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran bahawa hidup ini yang pertama adalah penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam kehidupan dunia ini agar bisa dibedakan mana di antara orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan iman mereka itu dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan ini, pada hari ini, di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada orang beriman adalah melaksanakan ibadah puasa. Dan di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan kepada kita semua jenis ujian yang lain, yaitu wabah atau pandemi COVID-19. Maka yang pertama, ujian berupa kewajiban bagi kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah suatu ujian yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji iman kita sejauh mana kita melaksanakan kepatuhan kita dalam menjalankan syariat serta hukumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua orang beriman yang merasa di dalam hati dan dada mereka ada iman, ada keyakinan, ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan di peristiwa perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kepada kita pelajaran bahawa umat Islam justru pada saat mereka sedang melaksanakan ibadah, sedang menahan lapar, haus, menahan makan dan minum sepanjang hari, mereka justru menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan melalui puasa Ramadan ini pelajaran yang berharga, bahawa di antara karakteristik orang-orang yang menang itu adalah mereka memiliki sifat sabar. Mereka memiliki kontrol, kemampuan untuk menahan diri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu menjatuhkan lawannya, tapi orang yang paling kuat sesungguhnya adalah mereka yang mampu menahan dirinya. Maka melalui ibadah puasa, dan itu sesuai dengan relevansi pada saat kita bersabar, memiliki sikap bersabar menghadapi ujian, bersabar menghadapi kondisi dan situasi yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, maka kita akan semakin memiliki ketahanan, kontrol untuk bisa mengendalikan diri kita. Rasulullah SAW menilai orang yang kuat itu bukan orang yang fisiknya kuat, bukan orang yang bentuk fisiknya bagus, tetapi orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Maka sesuai dengan ibadah puasa Ramadan yang bermakna adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Maka yang kita tahan di sini sebenarnya bukan dari aspek hukum saja, yaitu menahan makan dan minum kita dan pembatal-pembatal puasa lain dari segi aspek hukum. Tetapi yang kita tahan di sini adalah nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala justru menjanjikan orang-orang yang mampu menahan nafsunya dengan surga. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan ia mampu untuk menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat orang-orang seperti itu adalah surga ma'wa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang kuat. Yang kuat yaitu adalah orang-orang yang sabar, yaitu surga. Nah, dari sini kita kemudian mengingat kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Sungguh urusan seorang mukmin adalah sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya takjub.
Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara-saudara sekalian? In asabahu khairun syakara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan barangkali secara zahir melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar, haus dan segala yang diinginkan oleh nafsu manusia, terlihat dan terasa seperti siksaan. Terlihat seperti sesuatu yang menyulitkan aktivitas kita. Namun di balik semua yang kita anggap itu menyulitkan, justru Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita melalui proses ibadah puasa ini untuk menjadi orang yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah. Dan seseorang itu tidak akan pernah bisa mampu untuk mengontrol amarahnya, untuk mengontrol emosi agar tidak memuncak dan dilampiaskan dengan amarah adalah kecuali dengan apabila ia melatih dengan menjalankan syariat puasa Ramadan ini. Kaum muslimin senantiasa Allah muliakan. Dan apabila ia ditimpa oleh kebaikan, artinya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, syakara fakana khairan lahu. Ditimpa oleh kebaikan dia bersyukur, kemudian ketika mendapatkan ujian dia pun bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat melaksanakan puasa Ramadan, kita bersabar menahan lapar, kita bersabar menahan haus. Sebagaimana pasukan Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW, mereka dalam perjalanan perang untuk berhadapan dengan musuh-musuh mereka di laga perang Badar, mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang tahan banting. Mereka menahan rasa haus, menahan letih. Dan puasa Ramadan itu ternyata diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW pada tahun kedua semenjak beliau tinggal di kota Madinah, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan justru di sinilah kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Allah menurunkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kemenangan kepada pasukan Madinah. Maka orang-orang yang berpuasa pada hakikatnya sedang dalam proses untuk meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, karena di antara yang paling penting yang dimiliki oleh kaum muslimin sebagai faktor utama untuk meraih kejayaan, untuk meraih kemenangan, untuk kembali menjadi umat yang memiliki peradaban sebagaimana yang diraih oleh generasi-generasi kita terdahulu adalah kita harus memiliki sikap sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap sabar ini yang merupakan salah satu tarbiyah pembinaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan sebagai faktor utama meraih kemenangan. Di dalam surah Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Jadi bukan hanya bersabar, tapi bagaimana kesabaran itu kita perkokoh kembali. Artinya di sini kesabaran tidak muncul sendiri. Kesabaran tidak tiba-tiba kemudian dimiliki, maka mesti melalui proses latihan demi latihan. Karena itu melalui puasa Ramadan yang Allah wajibkan setiap tahunnya kepada kita apabila menjalankannya secara maksimal, insyaAllah kita akan memiliki sikap sabar. Kita akan memiliki karakter orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang mampu bersabar. Dan kesabaran itu kata Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tuflihun, akan menjadi jembatan kalian untuk meraih kemenangan, untuk meraih kejayaan. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim apabila ia ingin menjadi hamba Allah yang produktif. Maka melalui perang Badar ini kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga,
bahwa kemenangan itu tidak akan Allah turunkan. Pertolongan itu tidak akan diraih kalau kita tidak memiliki sikap sabar. Sabar dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai tantangan yang kita hadapi. Karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya jalan yang terbaik. Hadirin kaum muslimin yang senantiasa Allah muliakan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat memberikan kepada kita energi positif untuk semakin mempertebal kesabaran kita dan semakin memahami tujuan kenapa Allah mensyariatkan kepada kita semuanya syariat puasa Ramadan. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.